Asmara Si Pedang Tumpul. Karya, Ho Ping Hu. Jilid 8. 15. Misteri pada Pangeran Mahkota. Setelah Ouyang Qin pergi, istrinya yang lembut hati itu menangis. Sudah terlalu banyak air mata ditumpahkan wanita ini sejak ia menjadi istri datuk itu. Ia sendiri adalah putri seorang pendekar samurai yang baik hati, yang menentang kejahatan dan kini ia menjadi istri seorang datuk sesat. Maka, pukulan paling hebat kini dirasakan ketika suaminya menjadi sekutu komplotan pemberontak. Melihat ibunya menangis, Aki merangkulnya. "Ibu, harap ibu jangan khawatir. Aku akan pergi ke kota raja dan aku akan menentang semua usaha pemberontakan itu. Dengan demikian, maka aku akan dapat menebus dosa dan noda yang dilakukan ayah. Syukur kalau aku dapat menyadarkan ayah sebelum terlambat." Ibunya mengangguk pasrah. Ia tahu bahwa hanya itulah satu-satunya jalan bagi mereka. Ia harus merelakan putrinya karena ia sendiri tidak mampu berbuat sesuatu. Kalau usaha mereka dengan bujukan kata-kata tidak berhasil, maka harus dilanjutkan dengan tindakan untuk mencegah suaminya menjadi seorang pemberontak. Hati-hatilah, Akim. Ibu selalu mendampingimu dengan doa. Tidak ada di antara nenek moyangmu yang menjadi pemberontak, baik nenek moyangmu di Jepang maupun yang berada di negeri ini. Sudah menjadi kewajibanmu untuk menyelamatkan ayahmu, walau dengan taruhan nyawa. Demikianlah, pada hari itu juga, Ouyang Kim atau Akim berangkat menuju ke Nanking, ibu kota kerajaan Beng, menyusul ayah dan suhengnya. Sesosok bayangan berkelebat seperti burung Garuda terbang saja di atas atap sebuah rumah makan kecil yang berada di sudut kota raja. Tanpa menimbulkan suara bayangan itu melompat turun dan beberapa detik kemudian dia sudah berada di jalan raya yang sudah sepi karena malam sudah larut. Dia adalah Xin Wan. Tadi dia membayangi seorang yang dianggap mencurigakan. Ketika orang itu memasuki rumah makan, tempat itu segera ditutup dari dalam dan dia pun mengintai dari atap. Dilihatnya orang itu berbisik-bisik dengan 3 orang lain di dalam rumah makan kecil itu. Maka, dia cepat meninggalkan tempat itu dan langsung melapor kepada Bok Chiang Kun. Bok Chun Ki yang memang selalu mempersiapkan pasukan keamanan, cepat mengirim seregu pasukan terdiri dari 12 orang yang dipimpin sendiri oleh Xin Wan, menggerebek rumah makan itu. Akan tetapi apa yang dia temukan? Hanya sebuah rumah kosong. Tak seorang pun berada di situ dan jelas bahwa penghuni rumah makan itu telah melarikan diri sebelum pasukan tiba. Padahal, dia bergerak cepat dan tidak ada yang mengetahuinya. Xin Wan merasa penasaran sekali. Sudah beberapa kali sejak dia berada di rumah Bok Chun Ki dan melakukan penyelidikan, selalu usahanya menangkap mata-mata atau orang yang dicurigai gagal. Pernah beberapa hari yang lalu, menjelang tengah malam, dia mengejar sesosok bayangan yang mencurigakan dan bayangan itu lenyap begitu saja di dekat pintu gerbang pagar yang membentengi istana. Sungguh aneh sekali, dia mengomel ketika kembali ke rumah keluarga Bok dan berunding dengan panglima itu. Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa tempat itu akan digerebek? Mungkin di antara mereka terdapat banyak orang pandai, sehingga dapat mengetahui gerakanmu. Kenapa tadi engkau tidak turun tangan sendiri saja menangkap mereka? Tanya Bok Chun Ki. Saya ingin bekerja secara rahasia agar mereka tidak mengenal saya dan memudahkan penyelidikan saya, Paman Bok. Kalau sekali mereka mengenal saya, tentu akan sulit bagi saya untuk melakukan penyelidikan. Karena itulah saya ingin agar pasukan keamanan yang menangkap mereka. Kurasa tidak perlu begitu, Xin Wan. Lambat laun mereka tentu akan mengenalmu juga. Pula, bantuanmu melakukan penyelidikan terhadap jaringan mata-mata di kota raja hanya sementara saja. Tugas kita yang utama adalah mengamati pemilihan Bengcu di puncak Taisan. Tugas keamanan di kota raja akan ditangani sendiri oleh Jenderal Yao. Saya belum mengenal benar Jenderal Yao. Dia sangat teliti dan keras. Apakah dia lihai? Bok Chun Ki mengangguk-angguk. Di antara jagoan kota raja, dialah yang nomor 1. Aku sendiri agaknya akan sukar untuk menandinginya. Dialah yang menjadi guru para panglima muda di kota raja. Hanya dalam urusan perang dia kalah oleh Jenderal Xu Tea. Akan tetapi dalam hal ilmu silat, dia lihai bukan main. Dia pun amat keras dan entah sudah berapa orang yang dicurigai sebagai mata-mata disiksa sampai mati kalau terjatuh ke tangannya. Xin Wan mengerutkan alisnya. Dia sama sekali tidak suka mendengar kekejaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain.
Akan tetapi dia maklum bahwa begitulah kenyataannya. Kalau manusia sudah saling bermusuhan, apalagi dalam perang, maka tidak ada makhluk lain di dunia ini yang lebih kejam daripada manusia. Akan tetapi dia sendiri akan selalu menuruti kata hati nuraninya. Dia selalu mendekati Tuhan dengan kepasrahannya, dengan imannya. Dia percaya bahwa Tuhan akan membersihkan perasaan hatinya dari benci, biar terhadap orang yang memusuhinya sekalipun. Dia memang bertekad untuk menentang kejahatan, akan tetapi perbuatannya lah yang dia tentang, bukan manusianya. Dia sendiri akan memperlakukan seorang yang dianggap jahat tidak dengan kebencian, melainkan dengan keadilan, dan dia akan berusaha agar orang yang melakukan penyelewengan itu dapat kembali ke jalan benar. Demikianlah pelajaran yang dahulu sering dia dengar dari mendiang ibunya tersayang, juga dari 3 orang gurunya, yaitu Semsian, 3 dewa. Pelajaran itu sesuai dengan suara hatinya. Kalau saja tidak ditugaskan oleh Ciusian agar dia mewakili gurunya itu, dia segan untuk melibatkan diri dalam urusan kerajaan. Setelah beberapa kali gagal menangkap mata-mata musuh, Sinwan bertindak lebih hati-hati lagi. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam ketika dia melakukan pengintaian sambil bersembunyi, dia melihat bayangan hitam berkelebat cepat sekali di dekat pagar tembok istana. Tentu saja dia menjadi curiga, khawatir kalau ada mata-mata musuh menyelundup ke istana dan melakukan kejahatan. Biarpun dia tahu bahwa kaisar sendiri dilindungi banyak pengawal yang rata-rata merupakan jagoan istana yang lihai, namun kalau ada orang luar menyelundup masuk ke istana kaisar maka hal itu amatlah berbahaya bagi keselamatan keluarga kaisar. Dia pun cepat membayangi orang itu. Akan tetapi, agaknya bayangan itu meragu dan tiba-tiba dia mengubah tujuan, tidak jadi melompati pagar tembok, melainkan membalik dan meninggalkan tempat itu. Sinwan sudah maklum bahwa orang itu memiliki ilmu berlari cepat yang tinggi, dan tubuhnya kelihatan ringan bukan main, maka dia menjadi semakin curiga dan ingin sekali mengetahui apakah orang itu termasuk kawan ataukah lawan. Dia tahu bahwa pemerintah sendiri menyebar banyak penyelidik yang berilmu tinggi, maka melihat bayangan itu, tentu saja dia tidak dapat memastikan apakah orang itu mata-mata pemerintah ataukah mata-mata musuh. Maka, dia cepat membayangi kemana orang itu pergi. Sinwan bergerak dengan hati-hati sekali karena membayangi seorang yang memiliki gerakan ringan seperti itu, amat berbahaya dan setiap saat dapat saja orang itu memergokinya. Benar dugaannya. Pada saat orang itu berlari cepat, tiba-tiba saja orang itu berhenti dan membalik. Akan tetapi Sinwan lebih cepat lagi. Tubuhnya sudah bertiarap di tempat gelap sehingga tidak mungkin orang itu melihatnya. Orang yang dibayanginya itu kembali melanjutkan perjalanannya dan Sinwan kagum. Seorang yang cerdik, pikirnya. Kalau dia kurang cepat sedikit saja menjatuhkan diri bertiarap dalam bayangan gelap sebuah rumah, tentu dia akan diketahui dan akan sia-sialah pengintaiannya. Akhirnya, dari jarak yang agak jauh, dia melihat bayangan itu tiba di luar pagar tembok yang mengelilingi sebuah gedung besar. Lalu bayangan itu membalik lagi, melihat ke sekeliling, kemudian barulah meloncat ke atas pagar tembok itu dan menghilang. Sinwan termenung. Sebelum melakukan penyelidikan, dia sudah mempelajari seluruh keadaan kota raja dan dari Bokciang pun dia memperoleh gambaran mengenai gedung-gedung besar yang penting. Dia tahu bahwa gedung yang dimasuki bayangan itu adalah sebuah gedung peristirahatan di luar istana yang menjadi milik Pangeran Chu Huisan, putra mahkota. Dia sudah mendengar banyak tentang pangeran itu dari Bokciang Kun yang menceritakan dengan bisik-bisik bahwa pangeran yang menjadi calon pengganti kaisar itu adalah seorang yang setiap hari hanya berenang di dalam lautan kesenangan. Kelemahan putra mahkota itu adalah wanita, dan menurut keterangan rahasia dari Bokciang Kun, gedung itu menjadi tempat pelesir pangeran itu kalau dia berkencan dengan wanita-wanita yang bukan selir atau dayangnya. Dia tidak tahu apakah malam itu sang pangeran berada di gedung itu ataukah tidak, akan tetapi bagaimanapun juga, timbul kekhawatirannya. Bukan tidak mungkin ada mata-mata masuk untuk membunuh pangeran yang menjadi calon kaisar karena hal ini akan menguntungkan pihak musuh dan akan mengacaukan keadaan. Berpikir demikian, Sinwan lalu mendekati pagar tembok, mencari bagian yang gelap dan sepi di sebelah belakang dan tubuhnya melayang naik seperti seekor burung Garuda saja, melompati pagar tembok dan beberapa detik kemudian dia sudah berada di taman bunga yang berada di belakang gedung. Sinwan menggunakan kepandaiannya, mengerahkan ginkang, ilmu meringankan tubuh, menyusup dan menyelinap di antara pohon-pohon dan semak di taman itu, mendekati gedung.
Sunyi saja di sekitar gedung dan hal ini dia artikan bahwa malam itu sang pangeran tidak berada di situ. Kalau sang pangeran mahkota berada di situ, tentu terdapat pasukan pengawal yang menjaga keamanan. Hatinya sudah merasa agak lega, karena kalau sang pangeran tidak berada di situ, maka keselamatan pangeran mahkota itu tidak terancam bahaya. Akan tetapi, kalau semua bagian gedung itu gelap, di bagian kiri dia melihat sebuah ruangan yang dipasangi lampu penerangan. Cepat dia menyelinap dan tak lama kemudian dia sudah mengintai di luar jendela ruangan itu. Sebuah ruangan yang luas dan tampak 3 orang duduk berhadapan terhalang meja. Agaknya mereka mengadakan perundingan. Akan tetapi yang membuat dia terheran-heran adalah melihat mereka itu semua memakai kedok. Orang pertama bertubuh tinggi besar dengan perut gendut dan dia mengenakan pakaian ringkas serba hitam, bahkan topeng yang menutupi mukanya juga merupakan topeng hitam. Hanya tampak sepasang matanya yang mencorong melalui lubang pada topeng atau kedok itu. Agaknya dialah yang memimpin, karena sikapnya yang berwibawa dan sikap 2 orang itu yang penuh hormat dan seperti menerima perintah dan mengangguk-angguk. "Hamba mengerti, Yang Mulia," kata seorang yang mengenakan kedok hijau. "Ingat, kalau tidak terpaksa, jangan melibatkan diri dalam perkelahian," kata si kedok hitam yang disebut Yang Mulia itu, dan Sin Wan terkejut mendengar suara itu. Bukan seperti suara manusia, demikian parau dan dalam, seperti suara yang datang dari alam lain. "Pusaka apa yang harus didahulukan, Yang Mulia?" tanya orang yang mengenakan kedok biru. "Apa saja, yang penting pusaka kerajaan Goan, dan kalau ada, dahulukan cap-cap kebesaran atau bendera-bendera tanda kekuasaan, juga pedang-pedang tanda kekuasaan." Selagi orang berkedok hijau hendak bicara, tiba-tiba si kedok hitam memberi isyarat agar dia diam, dan tiba-tiba saja dia memutar tubuh ke kanan, tangannya bergerak dan sinar hitam meluncur dengan cepat sekali ke arah jendela di mana Sin Wan mengintai. Serangan itu hebat bukan main dan ternyata ada 3 batang paku beracun yang meluncur sedemikian cepatnya sehingga dapat menembus kain jendela dan menyerang mata, tenggorokan dan dada Sin Wan. Akan tetapi, pemuda ini dengan tenang namun lebih cepat dari sambaran senjata-senjata rahasia sudah melempar tubuh ke samping dan bergulingan sehingga 3 batang paku itu mengenai dinding di belakangnya dan runtuh ke lantai mengeluarkan bunyi berdenting. Ketika dia bergulingan itu, dia mendengar suara parau aneh itu memerintahkan 2 orang tadi untuk segera pergi. "Cepat kalian pergi, dia kubinasakan pengintai itu." Sin Wan hendak melompat pergi, akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara keras, jendela itu pecah berantakan dan sesosok tubuh yang tinggi besar telah menyerangnya dengan dahsyat. Ternyata dia si kedok hitam dan memang orang ini luar biasa sekali. Begitu tiba di luar jendela tangannya sudah meluncur hendak menangkap dan mencengkeram pundak Sin Wan. Dari sambaran anginnya saja tahulah Sin Wan bahwa ia berhadapan dengan seorang lawan yang amat tangguh, yang memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Dia pun cepat menggerakkan dan memutar lengan kanannya menangkis sambil mengerahkan tenaganya. "Duh!" Sin Wan merasa tubuhnya tergetar dan kuda-kudanya goyah, akan tetapi si kedok hitam itu pun terkejut dan mengeluarkan suara kaget. "Siapakah engkau?" bentaknya dan dalam suaranya yang parau aneh itu terkandung keheranan dan kekaguman. Tentu saja dia kagum karena selama ini jarang sekali atau bahkan hampir tidak ada orang yang dapat menangkis pukulannya tadi dan membuat dia hampir terdorong mundur. Sin Wan bersikap tenang. "Siapa adanya aku tidak menjadi masalah lagi karena semua orang dapat melihat diriku dengan baik. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa engkau yang memakai kedok dan berada di gedung milik Pangeran Mahkota?" Akan tetapi, kedok hitam itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan langsung saja menyerang dengan dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada tadi. Sin Wan mengenal serangan berbahaya, tubuhnya bagaikan sehelai bulu burung ringannya sudah mengelak. Akan tetapi lawannya menyerangnya lagi dan ketika dia mengelak, si kedok hitam yang menjadi semakin penasaran menyerang lagi secara bertubi-tubi. Nampaknya dia hendak memukul roboh dan menewaskan Sin Wan yang dianggapnya berbahaya, namun pemuda ini tentu saja bukan merupakan lawan ringan baginya. Sin Wan selalu mengelak dan kadang kalau dia menangkis, mereka berdua terguncang hebat. Tiba-tiba terdengar orang itu mengeluarkan bentakan parau seperti suara seekor beruang marah dan tubuhnya sudah berpusing seperti gasing. Sin Wan terkejut karena dari pusingan tubuh itu mencuat jari tangan yang menotok secara bertubi-tubi. Berbahaya sekali serangan ini, maka terpaksa dia meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri.
Pada saat itu, suara keributan terdengar oleh orang-orang di luar gedung dan terdengar derap kaki orang berlari-larian menuju ke gedung itu. Dan kesempatan selagi Xin Wan meloncat ke belakang, si kedok hitam sudah meloncat jauh sekali meninggalkan tempat itu. Xin Wan berusaha mengejar, akan tetapi orang itu sudah menghilang seperti ditelan kegelapan malam. Dia pun tidak memperdulikan orang-orang yang berdatangan, lalu meloncat dan menghilang pula. Xin Wan teringat akan percakapan yang didengarnya tadi, maka dia pun langsung berlari cepat menuju ke gedung pusaka, di mana tersimpan semua pusaka berharga milik kerajaan. Dari percakapan tadi dia menduga bahwa si kedok hijau dan kedok biru agaknya ditugaskan oleh atasannya tadi untuk mencuri pusaka dari dalam gedung pusaka. Di mana lagi pusaka-pusaka dicuri kalau bukan di gedung pusaka, demikian pikirnya dan cepat dia pun pergi ke tempat itu. Dugaannya memang tepat. Ketika dia meloncat naik ke atas gedung pusaka, dia melihat bayangan dua orang baru saja melayang keluar dari dalam gedung itu, dan dia pun melihat beberapa orang penjaga diam tak bergerak di tempatnya, ada yang sedang duduk dan ada yang rebah. Mereka itu seperti patung saja dan dia pun dapat menduga bahwa tentu orang-orang yang melakukan penjagaan di luar gedung pusaka itu telah dibuat tidak berdaya oleh totokan dua orang yang lihai itu. Cepat dia melompat ke atas bagian yang paling tinggi di mana terdapat dua orang itu, akan tetapi si bayangan itu segera melarikan diri dengan berpencar. Tentu saja dia tidak mungkin dapat mengejar keduanya, maka secepat kilat dia meloncat ke arah bayangan terdekat dan begitu dekat dia langsung mengirim serangan dengan jurus paling ampuh dari ilmu Semsian Xingqiang, tangan sakti tiga dewa. Andai kata orang itu memiliki ilmu kepandaian beberapa kali lipat daripada tingkatnya yang sekarang pun belum tentu dia akan mampu menghindarkan diri dari serangan dahsyat ini. Orang itu hanya mengeluh dan roboh, pasti akan terguling kalau saja tidak cepat disambar oleh tangan Xin Wan. Orang itu tidak mampu bergerak, akan tetapi masih dapat bicara karena jari tangan Xin Wan tadi hanya menghentikan jalan darahnya saja, buat kaki tangannya lumpuh. Barang-barangnya dibawa. Temanku. Xin Wan percaya karena dia melihat bahwa orang ini tidak membawa apa-apa. Dia membebaskan totokannya dan cepat berkelebat pergi untuk mengejar bayangan kedua yang katanya membawa barang-barang, tentu benda-benda pusaka yang dicuri dua orang maling itu. Yang penting adalah mendapatkan kembali benda-benda pusaka yang dicuri, dan dia tidak ingin membiarkan orang itu dalam keadaan tertotok di atas atap karena kalau sampai dia jatuh, tentu akan tewas. Yang penting sekarang baginya adalah menangkap orang yang melarikan benda pusaka. Xin Wan mengerahkan seluruh tenaganya berlari cepat dan akhirnya dia dapat melihat bayangan itu berloncatan dari atas atap ke atas atap, rumah lain dan dia terus mengejar secepatnya. Ternyata orang itu berlari ke rumah gedung milik Pangeran Mahkota yang tadi. Berdebar rasa jantung di dada Xin Wan. Kalau si kedok hitam tadi berada di rumah itu, dia akan menghadapi lawan berat. Si kedok hitam itu sudah berat, apalagi kalau dibantu orang-orang lain. Akan tetapi dia tidak merasa takut. Melihat orang itu menghilang ke dalam gedung, dia pun cepat mengintai dari atas atap. Yang membuat dia heran adalah bahwa kini seluruh gedung dipasangi lampu penerangan, tidak seperti tadi. Dia mengintai ke ruangan tengah dan betapa kaget dan herannya melihat Pangeran Mahkota Chu Huisan berada di situ, duduk menghadapi meja panjang ditemani 4 orang wanita muda yang cantik-cantik. Dari pakaian mereka Xin Wan tahu bahwa 4 orang wanita itu pasti bukan selir atau dayang dari istana. Agaknya sang pangeran mata keranjang itu sedang bersenang-senang ditemani 4 orang wanita panggilan. Anehnya, kenapa baru sekarang pangeran itu berada di situ sedangkan tadi, hanya kurang lebih 2 jam yang lalu, belum ada? Dan kini di sekeliling gedung itu terdapat pengawal, tidak seperti tadi. Bagaimana si pencuri pusaka dapat masuk ke situ tanpa diketahui pengawal? Kalau bersembunyi, dapat bersembunyi di mana? Xin Wan meragu. Dia tidak berani lancang turun menemui sang pangeran, karena hal itu akan dianggap dosa besar, mengganggu kesenangan sang pangeran mahkota. Dia menanti sampai setengah jam lamanya, tanpa melihat apa yang dilakukan putra mahkota itu dengan 4 orang wanitanya, hanya bersiap siaga kalau-kalau bayangan tadi muncul dan menyerang sang pangeran, atau kalau-kalau bayangan itu menyelinap keluar lagi. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu. Bayangan tadi, maling yang dikejarnya, seperti lenyap di telan bumi. Karena tidak berani mengganggu putra mahkota, terpaksa Xin Wan pulang dengan tangan kosong. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia membuat laporan kepada Bok Chiang Kun tentang semua yang dilihat dan dialaminya semalam.
Bok Chun Ki tentu saja tertarik sekali, terutama tentang si kedok hitam yang amat lihai. Begitu lihainya dia sampai dapat menandingimu, Sin Wan. Tentu dia seorang tokoh besar dari kerajaan Goan. Dia disebut Yang Mulia. Ini menunjukkan bahwa dia seorang bangsawan tinggi, mungkin keluarga Kaisar Mongol yang telah kalah dan jatuh. Akan tetapi yang membuat saya tidak mengerti mengapa Pangeran Mahkota tiba-tiba berada di sana, dan mengapa pula si kedok hitam dan 2 orang anak buahnya yang mencuri dari gedung pusaka dapat berada di sana pula. Hal ini memang tidak masuk di akal kalau benar si kedok hitam itu seorang bangsawan Mongol, tidak mungkin dia dapat berada di rumah milik putra mahkota. Memang aneh sekali. Biarlah sekarang juga akan kuperiksa keadaan di gedung pusaka, apakah ada pusaka yang hilang. Kalau menurut ceritamu tadi, si kedok hitam menyuruh anak buahnya mencuri pusaka milik kerajaan Mongol, terutama cap-cap dan tanda-tanda kebesaran. Sebentar saja Bok Chun Ki memperoleh berita bahwa gedung pusaka memang kecurian barang yang bagi kerajaan Beng tidak berharga, hanya disimpan di situ sebagai benda sejarah, yaitu 3 buah cap kebesaran kaisar dan sebuah pedang tanda kekuasaan kaisar Mongol. Jelas, pencurinya tentulah mata-mata Mongol, seru Bok Chun Ki. Akan tetapi bagaimana mungkin jaringan mata-mata Mongol dapat bersembunyi di rumah Pangeran Mahkota? Hal ini perlu penyelidikan, akan tetapi harus hati-hati sekali agar jangan sampai putra mahkota merasa tersinggung. Beliau adalah seorang pangeran, bahkan putra mahkota, calon kaisar. Aku bagaimana juga tidak percaya kalau beliau mempunyai hubungan dengan bangsawan Mongol yang hendak mendirikan kembali kerajaan Mongol. Mustahil ini. Saya tahu akan kesulitan Paman kalau harus menyelidiki urusan ini. Paman seorang panglima, tentu tidak akan berani kalau harus melakukan penyelidikan di rumah gedung milik putra mahkota. Akan tetapi saya seorang yang tidak terikat oleh disiplin ketentaraan sehingga saya tidak akan merasa canggung dan risiko. Apalagi saya membawa tanda kekuasaan dari Sri Baginda Kaisar yang saya terima dari suhu. Bok Chun Ki mengerutkan alisnya. Akan tetapi, bagaimana kalau Pangeran Mahkota marah? Sekali dia memberi isyarat, para jagoan istana akan mengeroyok dan membunuhmu dan kalau engkau melawan, berarti engkau telah menjadi pengkhianat dan pemberontak. Sin Wan menggeleng kepala dan tersenyum. Saya kira tidak akan begitu, Paman. Saya akan menggunakan cara yang halus dan seandainya dia bermain kasar, saya masih mempunyai pelindung, yaitu surat kekuasaan kaisar dan juga kesaksian saya bahwa ada mata-mata Mongol berlindung di rumah pangeran. Panglima itu menghela napas panjang. Urusan ini memang penting sekali, dan akan dia bicarakan dengan atasannya, yaitu Jenderal Shutea. Baiklah, Sin Wan. Akan tetapi berhati-hatilah. Aku amat membutuhkan bantuanmu pada pemilihan Bengcu kelak. Dan sebaiknya hal ini kusampaikan dulu kepada Jenderal Shutea. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Bok Chiang Kun berkunjung ke benteng. Akan tetapi, ternyata dia tidak bertemu dengan Jenderal Shutea yang belum datang, dan hanya bertemu dengan wakilnya, yaitu Jenderal Yauti. Jenderal Yauti yang bertubuh tinggi besar dan gagah itu setelah menerima penghormatan Bok Chun Ki, bertanya heran, ada kepentingan mendesak apakah yang membuatmu sepagi ini sudah mencari Jenderal Shu? Karena Jenderal Yauti juga merupakan atasannya, maka Bok Chun Ki segera menerangkan tentang pengalaman Sin Wan semalam. Mendengar ini, wajah jenderal berubah merah dan alisnya berkerut. Engkau bermain dengan api, Bok Chiang Kun, katanya tak senang. Betapa beraninya bocah Uighur itu bicara. Jangan-jangan dia malah mata-mata Mongol yang hendak mengacaukan keadaan. Bagaimana mungkin Pangeran Mahkota? Ah, mustahil. Biar aku sendiri yang akan bicara dengan beliau, dan jikalau ternyata anak Uighur itu membohong, terpaksa aku akan menangkapnya dengan tuduhan menghina putra mahkota. Bok Chun Ki terkejut. Dia tahu betapa jenderal ini membenci suku-suku bangsa lain. Saya harap Yogo Answe, Jenderal Yao, tidak terburu nafsu. Saya akan mohon pertimbangan Jenderal Shu. Apa bedanya? Tidak urung dia pun akan bertindak seperti yang kulakukan. Di antara kami tidak pernah ada ketidakcocokan. Kalau timbul masalah, harus kita tanggulangi dengan secepatnya. Pangeran Mahkota dicurigai, maka harus diselidiki sekarang juga untuk menentukan siapa yang bersalah. Sudahlah, serahkan urusan ini di tanganku dan kembalilah. Ucapan itu merupakan perintah dan Bok Chun Ki cepat pulang dengan tubuh panas dingin.
Celaka bagi Xinwan, pikirnya. Jenderal Yao adalah seorang yang sepenuhnya setia kepada kaisar dan apalagi putra mahkota, dan seorang yang keras hati dan keras tangan. Kalau sampai Pangeran Mahkota menyangkal, dan keterangan Xinwan tidak ada bukti, celakalah Xinwan. Setelah tiba di rumah, Bok Chun Ki cepat memberitahu Xinwan tentang pertemuannya dengan Jenderal Yao. Wah, repot, katanya cemas. Jenderal Shu belum datang dan aku kepergok Jenderal Yao. Sukar untuk tidak berterus terang, apalagi dia pun atasanku, wakil Jenderal Shu. Dan orang yang keras hati itu langsung saja menanggapi, hendak menyelidiki kepada Pangeran Mahkota. Dia berani bertindak keras terhadap siapa saja, dan kalau sampai engkau tidak dapat membuktikan keteranganmu, tentu engkau dapat dianggap sebagai orang yang melakukan fitnah terhadap Pangeran Mahkota. Jenderal Yao dapat berbuat hal-hal yang mengejutkan, dan dia selalu keras, akan tetapi dia membela kebenaran, tidak ada yang dapat membantahnya. Jangan khawatir, Paman. Saya berpegang kepada kebenaran dan saya yakin bahwa Tuhan yang Maha Adil akan selalu melindungi orang yang berada di pihak benar. Bok Chun Ki menghela napas panjang. Akan tetapi, semua orang akan mengaku benar, Xinwan, untuk membela tindakannya. Saya mengerti, Paman. Manusia dapat dibohongi, akan tetapi Tuhan tidak. Tuhan Maha mengetahui sehingga akan mengetahui pula siapa benar siapa yang salah. Karena saya yakin bahwa saya benar, tidak melakukan fitnah dan tidak berbohong, maka saya berani menghadapi segala resikonya. Bok Chun Ki menghela napas panjang dan memandang pemuda itu dengan kagum. Engkau seorang gagah sejati, Xinwan. Ai, kalau dahulu mudaku aku dapat bersikap sepertimu, tentu sekarang tidak akan menanggung akibatnya. Nah, kalau begitu terserah kepadamu, Xinwan. Pemuda itu maklum bahwa Panglima ini tentu teringat akan permusuhannya dengan Beico Asian Li Chu Suiin, akan tetapi dia tidak menanggapi urusan yang amat pribadi itu. Saya hanya minta agar Paman suka mengusahakan saya dapat menghadap Pangeran Mahkota sekarang juga. Baik, akan kutemui kepala pengawal istana yang kukenal baik. Apalagi engkau memegang tanda kekuasaan dari Sri Baginda Kaisar, tentu tidak sukar bagimu untuk menghadap beliau. Benar saja, dengan bantuan Bok Chun Ki, tidak sukar bagi Xinwan untuk memasuki istana dan dia pun segera diantar pengawal menuju ke gedung tempat tinggal Pangeran Chu Huisan, putra mahkota. Dan suatu kejutan yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh Xinwan menyambutnya ketika dia memasuki kamar tamu dan duduk di ruangan luas itu setelah dipersilakan pengawal untuk menunggu di situ. Kejutan itu muncul bersama Pangeran Chu Huisan. Pangeran berusia 40 tahun yang tinggi kurus, bermuka pucat dan bermata cekung, pesolek dan tubuhnya tampak lemah itu muncul bersama seorang pria tampan berusia 35 tahun, berpakaian sebagai seorang sastrawan, lembut dan wajahnya cerah dihias senyum, tangan kirinya memegang sebuah kipas putih yang sesuai pula dengan pakaiannya yang serba putih indah. Dan seorang gadis yang membuat Xinwan terbelalak karena gadis cantik yang tersenyum simpul itu bukan lain adalah Tang Guili. Atau Lili. Sebagai seorang yang tahu sopan santun, Xinwan yang sudah mendapat gambaran tentang Pangeran Mahkota dan yakin bahwa dia berhadapan dengan pangeran itu, segera bangkit dari tempat duduknya dan menjatuhkan diri berlutut dengan kaki kiri memberi hormat. Pangeran Chu Huisan memandang kepada Xinwan dengan alis berkerut. Jelas bahwa kunjungan seorang pemuda biasa di pagi hari itu, ketika tubuhnya masih terasa lelah dan malas bangun, mengganggunya. Akan tetapi kepala pengawal mengatakan bahwa pemuda yang mohon menghadap itu adalah seorang yang memegang tanda kekuasaan kaisar dan mohon menghadap untuk urusan yang teramat penting mengenai keselamatan sang pangeran, maka mau tidak mau dia terpaksa bangun dan menerima tamu itu. Xinwan, engkau yang datang ini? Lili berseru, suaranya mengandung kejutan, keheranan dan juga kegembiraan. Engkau sudah mengenal pemuda ini, Nona Lili? Sang pangeran bertanya heran. Lili tersenyum manis dan Xinwan melihat betapa Lili tampak sudah akrab dengan pangeran itu, bahkan sikapnya tidak sangat merendah seperti sikap orang lain terhadap seorang pangeran mahkota. Tentu saja, pangeran. Sejak berusia 10 tahun aku sudah mengenalnya. Xinwan yang masih terkejut dan heran, hanya dapat berkata dengan suara lirih, Lili, tidak kusangka akan bertemu denganmu di sini. Dia memandang kepada pria tampan yang berpakaian sastrawan, akan tetapi tidak mengenalnya. Aku belum lama berada di sini, Xinwan, menjadi pengawal pribadi yang mulia Pangeran Mahkota.
Melihat kedua orang muda itu saling tegur dan bicara seolah-olah dia sendiri tidak berarti dan sudah dilupakan orang, Pangeran Chu Huisan menjadi marah. Tidak marah kepada Lily yang diperkenalkan kepadanya oleh Yao Xiucai, dan diangkat menjadi pengawal pribadinya karena selain gadis itu amat lihai, juga cantik menarik sekali dan dia mengharapkan gadis itu sekali waktu akan menyerahkan diri kepadanya. Dia marah kepada Xin Wan yang dianggapnya telah mengganggu waktunya. Orang muda, teguran dengan suara berwibawa. Pengawal tadi mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang memegang tanda kekuasaan kaisar. Benarkah itu? Kalau benar, buktikan kepada kami. 16 Cucu Sitian Choaong. Mendengar perintah ini, Xin Wan yang tadinya berlutut dengan sebelah kaki, bangkit berdiri dan mengeluarkan sehelai bendera kecil, yaitu bendera tanda kekuasaan kaisar yang diberikan kepada seorang utusan yang dipercaya. Melihat benda ini, sastrawan berpakaian serba putih itu cepat menjatuhkan diri berlutut, dan sang pangeran juga membungkuk dengan hormat. Sastrawan itu yang melihat Lily masih berdiri seperti biasa saja berbisik, "Nona Lily, berlututlah untuk memberi hormat." Lily memandang heran. Apa-apaan ini? Mengapa aku disuruh berlutut? Kepada Xin Wan ini? Bukan kepada orangnya, akan tetapi kepada bendera itu. Lengki itu adalah bendera kekuasaan dari Sri Baginda dan kita menghormatinya sebagai wakil kehadiran Sri Baginda sendiri. Berlututlah, Nona. Kata pula sastrawan itu berbisik. Mendengar ini, mau tidak mau Lily lalu berlutut, walaupun mulutnya cemberut. Kalau berlutut menghormati kaisar, tentu saja ia akan melakukannya dengan senang. Akan tetapi kepada sehelai bendera yang dipegang oleh Xin Wan. Lucu. Sementara itu, Pangeran Mahkota lalu berkata, "Orang muda, kami telah melihat bahwa engkau memang memegang sebuah lengki. Simpanlah pusaka itu dan silakan duduk." Sikap pangeran itu kini menjadi hormat. Xin Wan hanya ingin membuktikan bahwa dirinya memang menjadi wakil Ciusian yang mendapatkan lengki dari kaisar, bukan berniat mempergunakan kesempatan itu untuk menyombongkan diri. Dia cepat menggulung dan menyimpan kembali lengki, dan duduk di atas kursi, berhadapan dengan Pangeran Mahkota. Setelah sang pangeran duduk, Yao Xiucai dan Lily juga mengambil tempat duduk di belakang pangeran itu. "Nah, sekarang katakan apa keperluan yang mengenai keselamatan kami itu, dan siapa namamu," kata sang pangeran. Xin Wan memberi hormat sambil duduk dan berkata, "Sebelumnya harap Paduka maafkan saya yang telah berani menghadap Paduka tanpa dipanggil dan mengganggu waktu Paduka. Nama saya Xin Wan dan saya mewakili Suhu Ciusian yang menerima titah Sri Baginda Kaisar untuk melakukan penyelidikan tentang gerakan jaringan mata-mata Mongol yang merupakan ancaman bagi pemerintah." Kalau engkau melaksanakan tugas seperti itu, kenapa pagi ini datang menghadap padaku? Kami tidak ingin memusingkan kepala dengan segala macam urusan penjagaan keamanan." Sang pangeran mulai marah lagi karena merasa terganggu. "Maafkan saya, Yang Mulia. Tidak sekali-sekali saya berani mengganggu waktu Paduka kalau saja malam tadi tidak terjadi sesuatu yang amat aneh sehingga terpaksa saya memberanikan diri menghadap Paduka untuk mohon keterangan." Pangeran Chu Huisan mengerutkan kening dan memandang heran. "Terjadi apakah dan mengapa minta keterangan dari kami?" Dengan singkat namun jelas Xin Wan lalu menceritakan pengalamannya semalam, betapa dia melihat 3 orang berkedok berada di rumah gedung peristirahatan milik Pangeran Mahkota di luar lingkungan istana, sebelum melihat sang pangeran berada di rumah itu. "Demikianlah, Yang Mulia. Saya hanya ingin mohon keterangan, siapakah 3 orang berkedok itu?" Wajah Pangeran Mahkota menjadi merah. "Memang benar semalam kami pergi ke rumah peristirahatan kami di luar istana, dikawal oleh sepasukan pengawal. Akan tetapi di sana tidak ada siapa-siapa lagi. Kami tidak mengerti apa yang kau maksudkan dengan orang-orang berkedok itu." Tiba-tiba Lily yang berada di belakang pangeran itu menegur. "Xin Wan, semalam aku tidak disuruh mengawal Yang Mulia Pangeran. Kalau engkau memang melihat 3 orang berkedok berada di rumah pangeran, kenapa engkau tidak menangkap mereka?" "Benar sekali pertanyaan itu," kata sang pangeran. "Engkau bertugas sebagai penyelidik, kenapa engkau tidak menangkap mereka?" "Mohon maaf, Yang Mulia. Orang berkedok itu lihai bukan main dan saya tidak berhasil menangkapnya. Adapun si kedok hijau dan kedok biru yang melakukan pencurian di gedung pusaka, setelah saya kejar, dia melarikan diri dan menghilang pula di gedung peristirahatan Paduka itu dan lenyap."
Karena semalam saya melihat Paduka berada di sana maka saya tidak berani melakukan pengejaran ke dalam. Kini sastrawan berpakaian putih yang tampak lembut itu, memberi hormat kepada pangeran dan berkata dengan halus. Maaf, pangeran. Urusan yang diceritakan pemuda ini menyangkut nama Paduka, oleh karena itu, haruslah dibuktikan kebenarannya. Pemuda ini harus dapat memperlihatkan bukti dari apa yang dia ceritakan. Tepat sekali. Nah, Sinwan, apa buktinya bahwa semua ceritamu itu benar-benar terjadi? Tanya sang pangeran. Pada saat itu, kepala pengawal masuk dan menjatuhkan diri berlutut di ambang pintu ruangan, mohon ampun yang mulia. Jenderal Yauti mohon menghadap Paduka sekarang juga. Sebelum sang pangeran menjawab, jenderal yang tinggi besar itu sudah melangkah masuk dan dia menjatuhkan diri berlutut dengan sebelah kaki dan memberi hormat kepada pangeran mahkota. Kepala pengawal segera mengundurkan diri dengan hati lega karena kemunculan jenderal itu membebaskan dia dari kemarahan sang pangeran. Pangeran, hamba ingin bicara penting dengan Paduka sekarang juga, kata jenderal itu dengan sikap dan suara tegas. Pangeran mahkota mengerutkan alisnya dan memandang kepada jenderal itu. Biarpun sikapnya jelas menunjukkan bahwa hatinya tidak senang dengan semua gangguan ini, namun dia tahu bahwa jenderal yang datang ini adalah seorang kepercayaan ayahnya dan terkenal jujur dan keras, maka dia pun mengangguk dan berkata, kiranya engkau, Jenderal Yauti. Ada urusan apakah pagi-pagi begini engkau sudah datang berkunjung? Jenderal itu tanpa dipersilakan lalu bangkit dan duduk, kemudian dia memandang kepada Sinwan dan mukanya berubah kemerahan seperti orang marah. Yang mulia, kebetulan sekali urusan yang hendak hamba bicarakan mengenai diri pemuda itu. Hamba mendengar dari Bok Chiang Kun bahwa pemuda itu, siapa namanya? Sinwan. Ya, dia memberi keterangan bahwa dia melihat penjahat dan pencuri bersembunyi di dalam rumah peristirahatan Paduka. Urusan ini teramat penting, menyangkut nama baik Paduka dan harus dibikin terang sekarang juga. Kami pun sedang membicarakan soal itu dengan Sinwan ini dan kami sedang menuntut agar dia dapat membuktikan apa yang dia ceritakan itu, kata sang pangeran. Tepat sekali itu, pangeran yang mulia, seru Jenderal Yauti. Memang hamba sendiri pun merasa penasaran mendengar cerita itu dan hamba menuntut agar pemuda Uighur yang kebetulan menjadi murid Semsian ini membuktikan kebenaran ceritanya. Pangeran, tiba-tiba Lili berseru dengan suara tegas. Urusan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan suku bangsa atau keturunan. Saya memprotes kalau orang menekankan kepada kesukuan Sinwan. Sinwan sendiri terkejut. Dia tahu benar bahwa gadis liar ini memang mencintanya, akan tetapi membelanya secara demikian kasar, di depan pangeran mahkota dan seperti menyerang Jenderal Yauti, sungguh merupakan perbuatan yang terlalu berani dan lancang. Pangeran Chu Huisan hanya tersenyum, agaknya dia sudah mengenal watak pengawal pribadinya yang baru itu sehingga tidak merasa heran melihat peledakan ini. Akan tetapi, Jenderal Yauti mengerutkan alisnya yang tebal dan memandang kepada Lili dengan mata melotot marah. Akan tetapi, gadis itu pun memandang kepadanya dengan balasan mata melotot yang tidak kalah sengitnya. Yang mulia, siapakah gadis yang kasar dan lancang ini? Tanya sang jenderal, menahan kemarahannya karena di depan pangeran mahkota tentu saja dia tidak berani bersikap kasar. Pangeran mahkota segera menengahi dan menyabarkan Jenderal Yauti. Jenderal Yauti, harap jangan marah. Ia ini Lili, Nona Tanggueli dan ia adalah pengawal pribadiku yang baru. Ia amat lihai dan boleh dipercaya, dan yang ini adalah Yao Xiucai. Menarik sekali karena kebetulan nama keluarganya sama dengan margamu. Yao Xiucai ini adalah pengawal juga akan tetapi sekarang dia telah menjadi guru sastra untuk putraku. Jenderal Yauti mengangguk-angguk, kemudian dia kembali memandang kepada Sinwan dan berkata, seperti hamba katakan tadi, Pangeran. Tuntutan Paduka memang tepat dan pemuda itu harus dapat membuktikan bahwa omongannya itu betul. Nah, Sinwan, bagaimana jawabanmu? Sejak tadi Sinwan hanya menjadi penonton saja. Dia tidak khawatir terhadap jenderal itu karena tahu bahwa jenderal itu adalah orang yang amat setia kepada kerajaan Beng, seorang yang sudah berjasa besar. Adapun sastrawan itu, kalau dia itu pengawal dan juga guru sastra di istana, tentu merupakan orang yang boleh dipercaya. Hanya dia masih bingung dan harus heran melihat Lili secara tiba-tiba menjadi pengawal pribadi Pangeran Chu Huisan.
Kini, menghadapi pertanyaan Jenderal galak yang agaknya tidak suka kepada suku bangsa Uighur itu, dengan sikap tenang dia pun menatap wajah jenderal itu. Kalau jenderal sekarang memeriksa ke gedung pusaka, tentu akan mendengar bahwa ada benda-benda yang hilang dan itu merupakan bukti kebenaran cerita saya. Juga para penjaga yang tertotok semalam, akan dapat bercerita. Itulah bukti saksi kebenaran keterangan saya. Itu hanya saksi bahwa memang gedung pusaka pernah dimasuki pencuri. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan nama yang mulia Pangeran Mahkota. Yang kami tuntut pembuktiannya adalah keteranganmu bahwa para penjahat berkedok berada di rumah gedung milik beliau. Nah, engkau harus dapat membuktikan itu. Mari kita bersama menggeledah rumah itu untuk mencari orang-orang berkedok yang kau ceritakan itu. Sudah pasti kita tidak akan dapat menemukan seorang pun, bantah Sin Wan sambil tersenyum. Mereka adalah orang-orang lihai dan tidak mungkin mereka begitu bodoh untuk tinggal diam saja di sana menunggu ditangkap. Orang muda, hati-hati dengan kata-katamu. Engkau telah melempar fitnah dengan mengatakan bahwa ada penjahat bersembunyi di rumah yang mulia Pangeran Mahkota. Apakah engkau hendak mengatakan bahwa beliau bersekongkol dengan penjahat berkedok? Sin Wan terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa urusan membelok sedemikian rupa sehingga dia yang kini terancam bahaya. Ah, sama sekali tidak, Jenderal. Kau bilang sama sekali tidak. Akan tetapi bagaimana kalau orang-orang mendengar bahwa pencuri pusaka lari menghilang ke dalam rumah pangeran, dan mendengar bahwa engkau melihat 3 orang berkedok berada di rumah itu? Apakah tidak didesas-desuskan orang bahwa Pangeran Mahkota menyembunyikan penjahat-penjahat di rumah beliau? Hayo katakan, bagaimana engkau dapat membuktikan kehadiran para penjahat di rumah beliau? Kalau tidak, terpaksa aku akan menangkap dan menahanmu sebagai orang yang menghina dan melempar fitnah kepada Pangeran Mahkota. Sin Wan tak dapat menjawab dan dia semakin terkejut. Dia yang kini terancam bahaya, akan tetapi dia tidak menyalahkan kekerasan Jenderal Yauti. Jenderal itu memang sudah sepantasnya kalau mencurigainya. Pria berpakaian sastrawan itu kini berkata dan suaranya tetap lembut. Saudara Sin Wan yang gagah, apa yang dikatakan Tai Chiang Kun, Panglima Besar, Yao memang tidak keliru. Sebaiknya kalau engkau dapat membuktikan kebenaran keteranganmu dengan menangkap semua atau seorang di antara para penjahat berkedok itu, baru engkau mendapatkan bukti. Sin Wan menggeleng kepala. Bagaimana mungkin saya dapat mencari mereka? Selain lihai, mereka pun berkedok sehingga saya tidak mengenal wajah mereka. Kalau begitu, kami harus menangkap dan memeriksamu, mengusut perkara ini, dengan tuduhan engkau sudah menghina yang mulia pangeran. Jenderal itu lalu menengok ke arah pintu untuk memanggil pasukan. Tunggu. Tiba-tiba Lili melangkah maju dan mengeluarkan suara bentakan yang mengejutkan semua orang. Sin Wan, keluarkan lengkimu tadi, cepat. Sin Wan yang tadinya sudah merasa bingung, tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki senjata yang ampuh, yaitu bendera tanda kekuasaan dari kaisar itu. Kini, mendengar seruan Lili, demi untuk menyelamatkan diri, dia pun mengeluarkan bendera kecil itu dan mengangkatnya ke atas kepala. Lili segera menjatuhkan diri berlutut menghadap Sin Wan dan berseru dengan suara lantang. Ban Sue, Ban Sue, hidup si Baginda Kaisar. Seruan ini biasa dilakukan orang apabila menghadap kaisar, untuk memberi hormat dan memujikan kaisar panjang umur sampai selaksa tahun. Melihat ulah gadis ini, mau tidak mau semua orang menjatuhkan diri berlutut dengan satu kaki memberi hormat kepada bendera kekuasaan kaisar itu dengan seruan yang sama. Siapa yang menghina pemegang lengki, sama dengan menghina kaisar sendiri, seru Lili. Jenderal Yauti menjadi penasaran. Lengki berada di tangan orang yang salah. Aku harus menangkap Sin Wan ini. Menangkap pemegang lengki sama dengan menangkap Sri Baginda Kaisar. Apakah engkau hendak memberontak terhadap Sri Baginda, Jenderal? Kalau begitu halnya, sebagai hamba yang setia aku akan menentangmu. Lili juga berdiri dan sikapnya menantang. Melihat ini, Pangeran Mahkota melerai. Hentikanlah keributan ini dan kita bicara dengan kepala dingin. Pangeran, kata Lili cepat mendahului jenderal itu. Aku mengenal benar siapa Sin Wan. Dia seorang pendekar yang gagah perkasa, dan aku yakin dia tidak akan melakukan hal yang salah, apalagi menghina dan menyebar fitnah kepada Paduka. Dia pemegang lengki, kalau kita mengganggunya, tentu Sri Baginda akan marah sekali. Saking emosinya, gadis itu sampai lupa diri dan menyebut diri sendiri aku begitu saja kepada Pangeran Mahkota.
Pangeran Chu Huisan maklum akan kebenaran pendapat Lily, maka dia pun menyabarkan hati jenderal yang galak itu. Sudahlah, Jenderal Yauti. Apa yang dikatakan Lily memang benar. Engkau tidak boleh terburu nafsu. Mungkin saja rumahku itu dijadikan tempat persembunyian penjahat di waktu saya tidak berada di sana. Siapa tahu? Penjahat itu lihai dan tentu cerdik. Kalau mereka bersembunyi di sana, siapa yang akan menduga dan menangkap mereka? Jenderal itu mengangguk. Baiklah, Yang Mulia. Akan tetapi hamba akan melapor dan memprotes ke hadapan Yang Mulia Sri Baginda Kaisar dan mohon agar lengki itu dicabut dari tangan bocah Uighur ini. Dia lalu berpaling kepada Lily dan melotot. Dan kau. Penuh kebencian sinar matanya seperti menyerang diri Lily. Gadis itu membusungkan dadanya. Aku mengapa? Engkau jenderal, aku pengawal pribadi pangeran, kita sama-sama mengabdi kepada kerajaan. Kalau aku benar, engkau mau apa? Jangan dikira aku takut padamu, Jenderal Galak. Jenderal Yauti mengepal tinjunya. Rasanya ingin sekali dia menerjang dan sekali pukul menghancurkan kepala gadis yang begitu beraninya memaki dan menentangnya di depan pangeran. Akan tetapi, di situ ada pangeran mahkota dan gadis itu adalah pengawal pribadi yang agaknya amat disayangnya, maka tentu saja dia hanya menekan kemarahannya dan setelah memberi hormat kepada sang pangeran, dia pun meninggalkan ruangan itu dengan muka merah padam. Sinwan, cepat kau pergi. Selidiki dan sedapat mungkin tangkaplah orang-orang berkedok itu, jangan lagi datang ke sini karena Yang Mulia Pangeran tidak tahu apa-apa tentang mereka, kata Lily. Biar kuantar engkau keluar agar jangan diganggu Jenderal Galak itu. Lily memberi hormat kepada Pangeran Mahkota. Pangeran, perkenankan saya mengantar Sinwan keluar dari istana. Pangeran itu menghela napas panjang dan menggerakkan tangan memberi isyarat agar mereka pergi. Sinwan memberi hormat, lalu dia keluar dari ruangan itu bersama Lily. Dengan mudah mereka melewati semua penjagaan, karena para penjaga sudah mengenal gadis cantik yang menjadi pengawal pribadi yang baru dari Pangeran Mahkota. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di luar pintu gerbang istana. Nah, selamat jalan, Sinwan. Berhati-hatilah engkau, sepertinya Jenderal Galak itu membencimu. Terima kasih. Kenapa engkau melakukan semua ini untukku? Kenapa engkau begini baik kepadaku dan berani menentang seorang jenderal berkuasa untuk membelaku? Tanya Sinwan sambil menatap wajah cantik itu. Sebetulnya tidak perlu lagi dia bertanya, karena dia sudah tahu. Akan tetapi karena dia sangat berterima kasih dan terharu, karena tanpa pembelaan Lily mungkin dia sudah menjadi tawanan, dia mengajukan pertanyaan itu. Kenapa, Sinwan? Engkau masih bertanya lagi, kenapa? Lupakah engkau bahwa aku cinta padamu? Aku rela mengorbankan nyawa untuk membelamu karena aku cinta padamu, Sinwan. Selamat jalan. Gadis itu membalikkan diri dengan cepat dan memasuki lagi pintu gerbang daerah istana yang terlarang itu. Sinwan berdiri mematung, mengamati kepergian gadis itu sampai lenyap, di sebelah dalam pintu gerbang. Dia menghela napas dan membalikkan tubuh, pergi dari situ. Dia merasa iba kepada Lily dan merasa menyesal mengapa dia tidak dapat membalas cinta kasih yang demikian besarnya. Cintanya masih kepada Lim Kuisiang, namun gadis yang dicintanya dan yang tadinya juga mencintanya, sekarang berbalik membencinya karena dia dianggap musuh besarnya. Ayah tirinya, yang juga merupakan guru pertamanya, telah membunuh ayah gadis itu. Sinwan segera melupakan wajah kedua orang gadis itu dan menyadari kembali keadaannya. Penyelidikannya telah gagal, bahkan kini dia yang terancam oleh kecurigaan Jenderal Yauti. Kalau jenderal itu melapor kepada Kaisar, bukan tak mungkin dia akan ditangkap dan dituduh telah menghina Pangeran Mahkota. Cepat dia melangkahkan kakinya menuju ke benteng, dan di sana dengan girang dia dapat menghadap Jenderal Shutea. Hanya jenderal inilah yang agaknya dapat menolongnya karena jenderal ini adalah atasan Jenderal Yauti. Setelah duduk berhadapan dengan Jenderal Shutea, Sinwan melaporkan segala yang telah dialaminya semalam, kemudian betapa dia diancam oleh Jenderal Yauti yang menganggap dia menghina Pangeran Mahkota. Setelah mendengarkan semua laporan Sinwan dengan penuh perhatian, Jenderal Shutea mengangguk-angguk, Jenderal Yauti memang berwatak keras, dan secara tidak kebetulan bagimu, dahulu dia pernah tertawan bangsa Uighur dan mengalami siksaan sebagai tawanan musuh sehingga setelah dia dapat dibebaskan, dia menaruh dendam kebencian kepada bangsa Uighur.
Biarpun demikian, apa yang dia lakukan terhadap dirimu bukan semata karena dendam kepada bangsamu itu, melainkan berdasarkan perhitungan yang tidak dapat disalahkan. Memang, kalau tidak ada bukti, keteranganmu itu dapat dianggap sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik Pangeran Mahkota. Kurasa, benar seperti pendapat Pangeran Mahkota, para penjahat itu sengaja mempergunakan rumah peristirahatannya yang kosong untuk bersembunyi, dan aku sendiri pun tidak akan menyangka bahwa rumah itu akan dijadikan tempat persembunyian penjahat. Sudahlah, aku akan menemui Jenderal Yauti agar dia tidak menghadap Sri Baginda Kaisar. Lega rasa hati Sinwan. Ketika dia meninggalkan benteng, matahari telah naik tinggi dan dia merasa lapar. Sejak pagi dia belum makan. Sinwan lalu pergi ke sebuah rumah makan besar di sudut kota yang tidak begitu ramai. Akan tetapi sebelum tiba di rumah makan itu, ketika melewati sebuah rumah penginapan, tiba-tiba dia melihat dua orang di pekarangan rumah penginapan yang membuat dia cepat menyelinap agar tidak kelihatan oleh mereka. Jantungnya berdebar penuh ketegangan ketika dia mengenal seorang di antara mereka. Wanita cantik yang memasuki pekarangan, bersama seorang kakek tinggi kurus itu adalah Bicho Asian Li Chu Suiin, bekas guru Lili yang kini menjadi sucinya. Dia tidak mengenal kakek itu, akan tetapi melihat Chu Suiin, dia pun teringat kepada Lili dan timbul keinginan tahunya Lili sendiri sudah menjadi pengawal pribadi Pangeran Mahkota. Dia sendiri tidak menaruh curiga sedikitpun terhadap Lili, karena dia yakin bahwa Lili adalah seorang gadis yang pada dasarnya memiliki hati yang baik, walaupun ia kasar dan liar. Akan tetapi, lain lagi dengan Bicho Asian Li. Wanita iblis ini telah menewaskan dua orang di antara tiga gurunya, yaitu Kiam Xian, Dewa Pedang, dan Pek Mau Xian, Dewa Rambut Putih. Seorang wanita yang lihai bukan main, juga amat kejam. Kehadirannya di kota raja ini sungguh mencurigakan. Dan yang lebih menarik hatinya, kini dia tahu bahwa Chu Suiin yang masih tetap cantik dalam usia setengah tua itu dahulu adalah kekasih Bok Chun Ki. Wanita inilah yang menyuruh Lili untuk membunuh Bok Chun Ki. Dan kini ia datang sendiri ke kota raja. Siapa pula kakek yang tinggi kurus itu? Dia harus menyelidiki. Siapa tahu ada kaitannya antara mereka dengan orang-orang berkedok. Andaipun tidak ada kaitannya, dia harus menyelidiki demi Lili dan Bok Chun Ki. Setelah melihat kedua orang itu memasuki rumah penginapan, Sinwan menggunakan kepandaiannya, memasuki rumah penginapan itu dengan mengambil jalan memutar dari kebun belakang. Ketika dia melewati sebuah kamar yang pintunya tertutup, dia mendengar suara Chu Suiin, atau yang diduganya suara iblis betina itu, suara wanita yang merdu dan dingin. Sungguh heran, di mana Sumai? Susah benar mencari jejaknya. Lalu terdengar suara parau dan dalam seorang pria, tentu pria yang sudah tua, didahului suara tawanya. Ha, engkau memang aneh sekali, Suiin. Heran aku mengapa ada kebencian yang dapat kau pendam sedemikian lamanya. Kebencian yang aneh. Kalau menghendaki dia mampus, apa sukarnya? Engkau malah menyuruh anakmu yang membunuh ayah kandungnya, dan sekarang engkau gelisah sendiri. Ha, sungguh mati, seorang wanita memang makhluk paling aneh di dunia ini. Ayah, lebih baik jangan bicara tentang itu. Kenapa? Dia itu muridku, juga cucuku satu-satunya. Sudahlah, ayah. Sudah kukatakan, jangan mencampuri urusan pribadiku yang satu ini. Sunyi di kamar itu dan Sinwan cepat menyelinap pergi. Wajahnya berubah penuh ketegangan dan harus menenteramkan hatinya lebih dulu di jalan kecil, lorong di belakang rumah penginapan itu. Mereka bicara tentang Lili. Dan ternyata Lili adalah putri Chu Suiin, dan pria tua yang disebut ayah oleh Bicho Asian Li itu, yang mengakui Lili sebagai cucunya, siapa lagi kalau bukan si Tian Choao. Kenyataan ini terlalu hebat bagi Sinwan, membuatnya terkesima dan seperti kehilangan akal. Iblis betina itu mendendam secara aneh kepada Bok Chun Ki. Dan Lili ternyata putrinya, putri Chu Suiin dan putri Bok Chun Ki. Kini mengertilah Sinwan. Ketika Bok Chun Ki meninggalkan kekasihnya, Chu Suiin, wanita itu dalam keadaan mengandung. Hal ini agaknya tidak diketahui Bok Chun Ki. Pantaslah, Chu Suiin demikian mendendam kepada kekasihnya atau ayah dari anaknya. Akan tetapi, betapa kejamnya iblis betina itu.
Dendamnya hendak dibalasnya secara aneh, yaitu ia hendak mengadu anaknya agar bermusuhan dengan ayahnya sendiri. Ia hendak membuat ayah dan anak itu saling berbunuhan. Hal ini harus dicegah. Sinwan merasa amat iba kepada Lily, gadis yang malang itu, yang amat mencintanya, dan andai kata di sana tidak ada Kui Xiang, betapa akan mudahnya membalas cinta kasih seorang gadis seperti Lily. Akan tetapi bagaimana cara mencegahnya? Menasehati mereka tidak akan ada gunanya, dan pula, dia pun tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga dan urusan pribadi mereka. Akan tetapi satu hal sudah jelas, Bei Choa Sian Li Chu Sui In dan ayahnya si Tian Choa Ong, tidak ada hubungannya dengan orang-orang berkedok yang bersembunyi di rumah peristirahatan Pangeran Mahkota. Agaknya ayah dan anak itu baru tiba sekarang dan mereka mencari-cari Lily yang oleh sucinya disuruh membunuh Bok Chun Ki. Gadis yang malang itu sama sekali tidak menyadari bahwa yang disuruh bunuh adalah ayah kandungnya sendiri, dan yang menyuruhnya adalah ibunya sendiri. Sinwan teringat. Hampir saja Lily tewas ketika bertanding melawan Bok Chun Ki, diserang oleh orang lain secara menggelap, kemudian diselamatkan atau ditolong oleh Bok Chun Ki. Sebaliknya kalau mereka itu saling dipertemukan agar Lily dapat bercerita kepada sucinya tentang sikap Bok Chun Ki. Mungkin saja kebaikan hati Bok Chun Ki terhadap Lily akan mencairkan kebekuan hati mendendam dalam dada wanita itu. Tidak terlalu lama dia menanti di depan rumah penginapan itu. Ketika dia melihat ayah dan anak itu keluar dari pintu depan rumah penginapan, cepat dia memasuki pekarangan dan menyongsong mereka. Chu Sui In masih tidak berubah, masih seperti dulu ketika dia melihatnya dalam pertemuan antara pimpinan Kaipang, perkumpulan pengemis, untuk merebutkan kedudukan pimpinan para Kaipang. Peristiwa itu terjadi setahun lebih yang lalu ketika dia bersama Kui Xiang mengikuti Peksim Lokai Buliki yang akhirnya menjadi pemimpin besar para Kaipang kembali, kedudukan yang sebelum itu juga dipegangnya. Akan tetapi dipilihnya Peksim Lokai adalah karena keputusan atau perintah dari Raja Muda Yunglo, sehingga para calon lainnya terpaksa mundur, di antara mereka terdapat pula Bei Choa Sian Li Chu Sui In. Ketika Sinwan bertemu pandang dengan kakek yang berjalan di samping wanita cantik itu, diam-diam dia terkejut dan kagum. Sinar mata kakek ini mencorong seperti mata seekor naga. Biarpun tubuhnya tinggi kurus, namun kakek ini kelihatan gagah dan berwibawa, terutama sekali matanya. Harap Jiwi memaafkan saya, Sinwan memberi hormat dan mengangkat kedua tangannya ketika dia berdiri di depan kedua orang itu, menghadang perjalanan mereka. Orang muda, siapa engkau dan mau apa? Si Tian Choa Ong bertanya, senyumnya yang selalu menghias mulut seperti orang mengejek itu tidak pernah meninggalkan bibir. Hei, bukankah engkau murid Semsian yang bernama Sinwan itu? Chu Sui In berseru sambil menudingkan telunjuk kanannya ke arah muka Sinwan. Ia teringat akan pengakuan Sumoinya. Lily mencinta pemuda ini. Mau apa engkau menghadangku? Apakah engkau hendak membalaskan kematian Kiam Sian dan Pek Mao Sian? Tidak sama sekali. Saya hanya ingin memberitahu kepada Jiwi Lo Chian Wei bahwa saya pernah bertemu dengan Lily, dan ketika tadi melihat Jiwi, saya lalu bermaksud memberitahu. Chu Sui In menatap tajam. Engkau bertemu dengan Lily? Di mana ia? Pertanyaannya dilakukan tergesa-gesa karena hatinya gembira mendengar itu. Di dalam istana kaisar, jawab Sinwan. Ah? Si Tian Choa Ong sendiri dan putrinya mengeluarkan seruan kaget. Bagaimana mungkin Lily berada di istana kaisar? Apa maksudmu, Sinwan? Tanya Bei Choa Sian Li Chu Sui In. Saya bertemu Lily di dalam istana. Ia tinggal di istana Pangeran Mahkota Chu Huisan sebagai pengawal pribadi beliau. Hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada Jiwi, selanjutnya terserah kepada Jiwi. Sinwan membalikkan diri hendak meninggalkan tempat itu. Hai, tunggu, terdengar kakek itu membentak dan Sinwan terpaksa menghentikan langkahnya, membalik dan kembali berhadapan dengan mereka. Sikapmu mencurigakan sekali. Hayo katakan terus terang apa maksudmu dengan pemberitahuan ini, atau kau akan kubunuh sekarang juga. Ayah, dia adalah pemuda yang dicinta Lily. Sinwan, kenapa engkau memberitahukan tentang Lily kepadaku? Lily telah menyelamatkan saya. Saya berhutang budi kepadanya, akan tetapi saya khawatir dengan kehadirannya di istana. Amat berbahaya bagi gadis seperti Lily, akan tetapi saya tidak berdaya, tidak dapat mencegahnya.
Oleh karena itu ketika saya melihat Jiwi, saya memberitahu agar Jiwi dapat mengeluarkannya dari istana. Sinwan memberi hormat dan kini dia pergi tanpa dicegah oleh ayah dan anak itu. Setelah pemuda itu pergi, Chu Suiin berkata kepada ayahnya, "Ayah, sekarang juga kita ke istana, menemui Lili dan mengajaknya keluar." "Apa-apaan ia menjadi pengawal pribadi Pangeran Mahkota segala?" Siapa tahu ia ingin menjadi istri Pangeran Mahkota agar kelak menjadi permaisuri kaisar. Akan tetapi datuk ini menurut saja ketika putrinya menarik tangannya dan mengajaknya pergi menuju ke istana. Ketika Lili kembali ke istana pangeran setelah mengantar Sinwan keluar istana, seorang pengawal menyambutnya dan memberitahu bahwa ia dipanggil oleh pangeran di dalam kamarnya. Lili tidak menyangka buruk dan ia pun mengetuk daun pintu kamar yang tertutup itu. "Yang mulia, saya Lili siap menghadap paduka kalau diperlukan," katanya lirih. "Masuklah, Lili," daun pintunya tidak dikunci, terdengar suara pangeran itu dari dalam. Lili mendorong daun pintu, dibiarkan saja oleh 4 orang pengawal yang berjaga di luar kamar, lalu ia melangkah masuk. Kamar pangeran itu luas dan terang, dengan perabot kamar yang serba mewah, dan tempat tidur yang luas pula. Pangeran hanya seorang diri saja, rebah miring di pembaringan. "Tutupkan kembali daun pintunya, Lili," katanya. Biarpun alisnya berkerut karena belum pernah ia disuruh masuk kamar berdua saja dengan pangeran itu, apalagi daun pintu kamar ditutup, Lili tidak berani membantah dan menutupkan daun pintu kamar. "Kesinilah, Lili," kata pula pangeran itu dengan suara lembut. Karena mengira bahwa pangeran akan membicarakan urusan penting, Lili melangkah maju ke dekat pembaringan dan berlutut dengan kaki kanan. "Siap menanti perintah, pangeran," katanya. Bersambung ke jilid 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.